Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Beijing, Tiongkok memperbanyak pengujian COVID-19 menyusul rentetan kasus baru yang muncul di sebuah pasar. Penambahan kasus baru ini memicu respon warga yang khawatir akan terjadi gelombang kedua penyebaran COVID-19. Antrian panjang terjadi di lokasi tes uji COVID-19 Rabu waktu setempat. Beijing telah melakukan lebih dari 350.000 tes dalam 4 hari. Hal ini menyusul 137 kasus baru dalam 7 hari dan 31 kasus baru dalam 24 jam terakhir yang semuanya diyakini berasal dari pasar Xinfandi. Sejak ditemukan kasus baru pada 12 Juni lalu, pemerintah kota Beijing telah melakukan lockdown atau karantina wilayah kembali di sejumlah kawasan. Sementara itu, Komisi Pendidikan Beijing memutuskan menutup kembali sekolah sebagai upaya menahan gelombang kedua penyebaran COVID-19. Sekolah-sekolah akan kembali melakukan kegiatan belajar secara daring dari rumah masing-masing. Tidak hanya sekolah, kegiatan di universitas pun nantinya juga akan ditutup. Tidak dapat berpergian akibat pandemi virus corona bukan menjadi halangan bagi Huan untuk tetap bertemu orang tua. Meski terpisah puluhan ribu kilometer, pria ini tetap semangat berlayar dari Portugal untuk bertemu ayah tercinta di kampung halaman di Argentina. Udara dingin dan kerasnya ombak lautan tidak menyurutkan semangat Juan Manuel Ballestero berlayar menyeberangi Samudra Atlantik demi bertemu orang tuanya yang sudah lanjut usia. Cara ini ia tempuh karena otoritas bandara Argentina menangguhkan sejumlah penerbangan menyusul karantina wilayah akibat pandemi virus corona. Meski bukan seorang pelaut handal, Juan tetap semangat menyeberangi lautan. Dia bergelut dengan ombak dan angin kencang yang kerap kali menghantam kapal layarnya. Cuando llego les mando este video para que vean más o menos la aventura que me tocó vivir con el Escuba. Setelah hampir 3 bulan berlayar dari pelabuhan Porto Santo di Portugal pada 24 Maret lalu, Juan akhirnya sampai di kota kelahirannya Mar del Plata pada Rabu 17 Juni. Kedatangannya berbeda dari rencana awal yang ditargetkan sebelum ulang tahun ke-90 ayahnya pada 15 Mei. Meski sudah tiba, Juan masih tidak diperbolehkan bertemu orang tua sebelum menyelesaikan masa karantina mandiri selama 14 hari. Belanja ke pasar atau pusat perbelanjaan lain selama pandemi memiliki risiko terpapar virus corona. Robot-robot pun dikerahkan untuk menggantikan peran manusia berbelanja di luar rumah dan warga tidak perlu khawatir terpapar virus karena pesanan langsung diantar ke depan rumah. Robot-robot berkeliling di sebuah kompleks perkampungan bukanlah pemandangan baru, terutama di Milton Keynes, Inggris. Namun pandemi COVID-19 membuat permintaan pengiriman robot pengantar ini melonjak selama 3 bulan terakhir. Robot ini telah membantu para pelanggan untuk tetap bisa berbelanja tanpa perlu keluar rumah ataupun berinteraksi fisik dengan warga lain. Pelanggan hanya tinggal membuat pesanan melalui aplikasi, kemudian melacak keberadaan robot melalui ponsel. Pesanan mereka akan langsung diantarkan ke depan pintu rumah. People love them. I see them all over the place. I've seen them in the city. Sometimes I take a video and WhatsApp it to friends and say, hey, look what's happening in Milton Keynes. Lonjakan permintaan pun membuat perusahaan menambah jumlah armada robot kotak hitam putih ini menjadi lebih dari 100 buah. Tens of thousands of homes in Milton Keynes before the pandemic, but we've more than doubled the amount of homes that we now can deliver to. We've more than doubled our delivery robot fleet to more than 100 robots. It's the largest fleet of delivery robots in the world. Belum diketahui apakah permintaan robot ini masih akan ada jika pandemi mereda dan pemerintah Inggris secara bertahap melonggarkan aturan social distancing dan karantina wilayah. Namun Henry yakin warga tidak akan kembali ke kebiasaan berbelanja di pasar tradisional.